Bib mungkin mengawalinya boleh dijelaskan Bib, diceritakan awal mulanya sampai ada ide untuk membuat film Lo Jual Gua Beli ini seperti apa sih Bib? Mungkin ada keresahan apa mungkin dari Habib sehingga ingin dituangkan dalam film? Kita lihat di akhir kondisi terakhir bangsa kita ini, itu kan ada awal pemilu kada, pemilu pilpres, terus pileg. Nah di situ kan diinfokan bahwa ada yang ikut ini Gen Z lebih dari 40 sekian juta lah. Nah, artinya potensi untuk maju satu negara itu kalau Gen Z-nya bagus, ya, itu aja. Indonesia kita ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Makanya dari start awal ini, begitu Mbak Sari cerita ke saya bahwa beliau mau buat film di awal, bahwa saya mau buat film di awal ini adalah film tentang Gen Z. Gen Z ini kan harus dapat perhatian khusus dari pemerintah, dari orang tua. Kalau Gen Z kita ini kacau, maka kacaulah satu negara. Ya. Karena ke depan ini yang bisa kita harapkan adalah Gen Z yang bagus, yang bisa meneruskan langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pendahulunya, sehingga negara kita ini jadi berhasil. Dan perlu kita ketahui bahwa Indonesia kita ini negara terkaya di dunia. Jadi saya ibaratkan seperti makanan lezat yang ada di atas meja, semua orang lihat, semua orang pengen ambil makanan itu. Jadi negara kita ini ke depan pasti diserbu oleh orang-orang luar untuk ngambil kekayaan negara kita ini. Kalau Gen Z-nya nggak bagus, maka nanti bisa terjual negara ini. Jadi dari awal ini nanti mungkin seterusnya kita akan berkutat di sekitar situ, di sekitar Gen Z, film-film yang kita produksi. Ya, Ya, berarti artinya melalui film ini Habib ingin memberikan atau stimulasi kepada Gen Z yang ada sekarang begitu ya? Ya. Dengan contoh-contoh yang ada di film ini begitu? Dan film ini juga saya dedikasikan juga untuk rakyat Indonesia dan untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit yang dengan semboyannya presisi. Kita tahu bahwa survei Kompas itu menempatkan polisi menjadi institusi hukum paling tinggi, persentasenya yang berhasil untuk dicintai rakyat itu Polri. Sehingga kalau kita bisa membuat film yang bermutu tentang Gen Z ini, paling tidak sebagian besar dari kriminal yang terjadi di Indonesia bisa kita antisipasi kalau Gen Z kita bagus. Kan sebagian besar kejahatan melibatkan Gen Z. Baik. Tapi secara untuk eksekusi ceritanya sendiri lama nggak sih eksekusi bikin cerita? Lo jual Gua Beli konsepnya gitu. Oh, konsepnya kita buat sebetulnya sudah agak lama. Nanti setelah ini kita akan buat film lagi tentang yang lebih tajam tentang kondisi Gen Z di Indonesia, utamanya tentang diskriminasi, tentang nyambungnya ke situ kira-kira. Jadi Gen Z ini merupakan awal dari debut kita untuk film. Kita harapkan film ini menjadi tontonan yang menjadi tuntunan, menjadi tontonan yang asik untuk para teman-teman, saudara-saudara, adik-adik kita, anak-anak kita Gen Z, sehingga bisa menjadikan tuntunan di tengah-tengah merebaknya pengaruh kebudayaan asing, terutama kayak Korea. Nah, jadi kalau ke depan jangan lihat Korea lagi lah, lihat film kita aja. Tapi aku penasaran deh, kalau memang film ini adalah bentuk kontribusinya Habib mungkin ya untuk kepedulian Habib terhadap Gen Z bangsa kita,
kenapa pemilihan medianya film? Kan masih banyak bidang lain. Secara kan film butuh budget yang nggak sedikit gitu ya. Kenapa Habib lebih milih film sih dibandingin media atau bidang lain gitu? Yang saya pilih 2 sebetulnya, 3. Jadi Haidar Alwi Care itu bergerak di bidang sosial dengan santunan 1 juta anak yatim. Yang namanya anak yatim itu kan nggak ada setua kita ngaku anak yatim, pasti anak-anak gitu, Gen Z pasti. Itu yang kita bina. Yang kedua, Haidar Alwi Institute bergerak di bidang memberi fasilitas gratis terhadap pendidikan teman-teman kita yang tidak punya biaya pendidikan. Nah, yang ketiga film. Jadi lewat film ini kita harap menjadi tontonan yang asik untuk teman-teman kita yang lain. Dan satu lagi, memakmurkan pekerjaan juga. Di tengah-tengah situasi sulit begini, kita genjot dengan film. Kita lawan film-film asing yang berusaha untuk mempengaruhi kebudayaan kita. Terus juga kita dapat sesuatu yang bisa diperoleh oleh teman-teman anak-anak kita Gen Z. Dan kita lihat, kita semua sepakat kok. Kalau orang lihat Netflix pasti lihatnya Korea. Nah, sekarang kita pindah. Kalau bisa Netflix lihatnya El Matiana. Nah, gitu. Lihatnya teman-teman kita ini. Lihatnya ini, beliau. Jangan lihat Korea aja terus. Saya beberapa kali bilang ke teman-teman bahwa film-film asing itu nyerbu kita ini tujuannya banyak, bukan cuma untuk duit doang. Mereka cari duit di sini, bukan. Mereka juga berusaha untuk mempengaruhi kebudayaan kita, sehingga mereka masuknya untuk menguasai sistem ekonomi kita gampang. Terus kita juga dibuat chaos perilaku kita, seperti mereka minum gampang, terus narkoba juga gampang. Kan di negara-negara mereka begitu. Nah, di sini kita usahakan di film ini kita anti narkoba, anti perbuatan-perbuatan kriminal, tertib semua. Namanya Gen Z, giliran sekolah ya sekolah, giliran main ya main, wajar aja. Kalau mau balapan ya balapan yang baik, kalau mau lomba juga lomba yang baik. Nah, itu yang kita tekankan di sini. Jangan niru asing.